Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya Muhammad Rizky Maulana dengan NIM 440141985. Kali ini saya akan mencoba menerangkan mengenai praktikum dengan tema reseptor. Nah, pada praktikum kali ini tujuan untuk mengamati gejala aktivitas reseptor mata, kulit, telinga, dan lidah untuk menentukan yang pertama yaitu area bintik buta untuk praktek mata, kemudian kepekaan dan distribusi rasa pada kulit, kemudian lokasi sumber warna, dan yang kemudian keempat adalah kepekaan rasa pada lidah. Nah, pada praktikum kali ini membutuhkan alat-alat dan bahan yang berbeda-beda sesuai dengan tujuan masing-masing praktikum yang dilakukan. Nah, dikarenakan membutuhkan alat-alat dan bahan yang berbeda-beda, otomatis untuk cara kerjanya juga pada tiap-tiap praktikum memiliki cara kerja yang berbeda-beda juga, yang nantinya akan dilakukan setelah ini. Baik, selanjutnya yaitu alat dan bahan yang digunakan pada uji reseptor mata. Yang pertama yaitu ada kertas berbentuk persegi panjang dengan tanda lingkaran di sisi kiri, kemudian tanda plus di sisi kanan. Tanda pada kertas ini bertujuan untuk menentukan bintik buta pada mata probandus. Kemudian ada mistar untuk mengukur jarak antara mata dengan kertas, yang nantinya juga untuk mengukur jarak bintik buta dari mata probandus. Karena alat dan bahannya sudah lengkap, kita let's go ke percobaan. Nah, untuk cara kerja dari uji fotoreseptor ini yaitu meletakkan kertas bertanda pada jarak kurang lebih 40 cm di depan mata probandus, kemudian menutup mata kiri probandus. Kemudian probandus memfokuskan penglihatan pada tanda plus, namun tanda lingkaran masih terlihat. Kemudian menggeser kembali kertas mendekati mata, dan tanda 0 atau tanda lingkaran akan terlihat kembali, lalu mengukur jaraknya dengan menggunakan mistar. Setelah itu catat hasil percobaan tersebut. Kemudian ulangi langkah tersebut namun menutup mata kanan. Oke, untuk menentukan kepekaan dan distribusi reseptor pada kulit dibutuhkan alat dan bahan sebagai berikut. Yang pertama yaitu spidol untuk menggambar 25 titik pada telapak maupun punggung tangan. Kemudian ada air hangat untuk indikator rasa panas atau hangat, kemudian es batu untuk indikator dingin, kemudian batang logam untuk konduktor antara dua indikator tersebut, kemudian ada jarum untuk rasa nyeri. Karena alat dan bahannya sudah lengkap, kita let's go ke percobaan. Untuk cara kerjanya sendiri yaitu yang pertama membuat bujur sangkar dengan sisi 25 cm dengan 5 kali 5 titik di kulit bagian telapak tangan dan punggung tangan. Lalu mengambil jarum, lalu mencontohkan pada satu titik yang terdapat dalam titik tersebut, dan langsung mengangkatnya, atau setelah menyentuhkan langsung diangkat. Kemudian menanyakan probandus hal apa yang dirasakannya, apakah merasa nyeri ataukah yang lain. Kemudian ulangi langkah tersebut hingga semua titik dapat tersentuh. Kemudian menghitung
ada beberapa macam. Kemudian menghitung ada berapa macam titik yang dirasakan oleh probandus. Kemudian mencatat data yang dihasilkan dari percobaan tersebut. Kemudian mengulangi percobaan tersebut dengan menggunakan logam dan menggunakan air hangat dan air es sebagai indikator rasa panas dan dingin. Oke, untuk uji reseptor pada telinga hanya dibutuhkan satu alat, yaitu lonceng atau sumber suara. Sumber suara ini nantinya akan ditebak oleh probandus, di mana dari sumber suara itu berasal. Nah, untuk cara kerja dari percobaan kali ini yaitu yang pertama, menutup mata probandus, kemudian membunyikan sumber bunyi yang ada pada jarak sekitar 50 cm dari kepala probandus. Kemudian memvariasikan posisinya baik di depan kepala, di atas kepala, di belakang, ataupun di samping kepala. Kemudian probandus menebak posisi sumber bunyi setiap kali posisi diubah. Kemudian praktikkan mencatat data keakurasian tebakan probandus dan menghitung persentase jawaban akurat. Untuk alat dan bahan yang digunakan pada uji reseptor lidah, yaitu ada alat seperti stopwatch untuk mengukur waktu berapa cepat probandus menebak rasa tersebut. Kemudian ada perasan jeruk nipis untuk indikator rasa asam, dan ada larutan gula untuk indikator rasa manis, dan ada larutan garam untuk indikator rasa asin, dan ada larutan kopi untuk indikator rasa pahit, dan ada cotton bud untuk mengoleskan beberapa indikator tersebut. Nah, untuk cara kerja dari percobaan uji reseptor pada lidah ini, yang pertama itu menjulurkan lidah, lalu membiarkan lidah dalam kondisi basah. Kemudian mengambil salah satu larutan yang tersedia dengan menggunakan cotton bud, kemudian mencentuhkan cotton bud tersebut pada lokasi tertentu di lidah probandus. Lalu probandus menyesuaikan rasa larutan dengan teori lokasi distribusi reseptor di lidah. Selanjutnya, praktikkan mencatat waktu yang diperlukan probandus untuk menyatakan rasa. Setelah itu, dengan cara yang sama, menyentuhkan cotton bud pada lokasi reseptor tertentu, namun cotton bud tersebut disentuhkan pada lokasi reseptor rasa yang tidak sesuai dengan teori distribusi rasa pada lidah. Kemudian mengulangi kegiatan tersebut dengan larutan lain yang tersedia, lalu mencatat rasa yang disampaikan oleh probandus. Pada uji fotoreseptor diketahui bahwa setiap orang memiliki bintik buta yang berbeda-beda antara tiap satu orang dengan yang lainnya. Hal ini dikarenakan jarak mata dengan objek yang dilihat pada bintik buta di setiap orang berbeda-beda. Penyebabnya yaitu adanya perbedaan pada ukuran bola mata, kecembungan lensa mata, dan jarak lensa ke retina berbeda. Jarak ini dipengaruhi adanya jarak dekat akomodasi, di mana terjadinya perangsangan saraf parasimpatis sehingga menimbulkan kontraksi otot siliaris yang selanjutnya akan mengendurkan ligamen lensa dan meningkatkan daya bias. Pada percobaan uji reseptor kulit, ternyata diketahui bahwa permukaan pada kulit distribusi reseptor berbeda dan tidak merata. Reseptor dingin lebih banyak dibandingkan dengan reseptor panas,
dan reseptor nyeri lebih banyak dibandingkan dengan reseptor sentuh atau tekan. Pada percobaan yang dilakukan, pada telapak tangan memiliki lebih dari satu respon terhadap 4 jenis rangsangan yang berbeda. Hal ini dapat terjadi karena pada tangan, terutama bagian telapak tangan, terdapat banyak sekali reseptor dengan ujung saraf bebas, yang tentunya telapak tangan harusnya lebih sensitif terhadap suatu tekanan daripada punggung tangan. Pada uji reseptor telinga, didapatkan hasil bahwa probandus memiliki telinga yang masih berfungsi dengan normal. Hal ini dibuktikan probandus menebak keakuratan sebesar 100%. Namun tentunya ada hal-hal lain yang menyebabkan sensitivitas telinga berkurang, antara lain suara kebisingan yang mengganggu probandus, kebisingan yang disebabkan oleh suara selain sumber bunyi, atau dilaksanakan pada tempat yang terbuka. Pada uji reseptor lidah, diketahui lidah probandus memiliki fungsi yang masih normal, di mana probandus tidak memerlukan waktu yang lama untuk menganalisa rasa dari suatu sampel. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.